Uas heran mengapa orang membenci Rizik Syihab. Keheranan palsu yang membuat kita semua terheran-heran. Seorang pendakwa agama yang konon oleh kelompoknya ditahbiskan jadi imam besar gitu, dan disampaikan di ruang publik. Saya sering tidak sependapat dengan Rizik Syihab, tapi saya tidak pernah mengata-ngatai Rizik Syihab dengan istilah-istilah yang menjelekkan martabat dia sebagai manusia. Pada saat dia mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ini bukan hanya melecehkan simbol negara yaitu presiden, tapi juga meledek kehormatan pribadi seorang Presiden Jokowi. Jadi sahabat Indonesia, ini narasi yang agak menyesatkan dari Abdul Somad, tapi pada saat disampaikan Abdul Somad ya saya sih tertawa aja. Tertawa saya penuh dengan keheranan melihat orang terheran-heran palsu seperti yang disampaikan Abdul Somad. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini kan koplak. Kok dia tidak tahu mengapa sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya yang nasionalis, yang Pancasilais, yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, tidak suka atau mungkin berbeda pendapat dengan Rizik Syihab. Abdul Somad lupa bagaimana seorang Rizik Syihab dalam narasinya meledek TNI, meledek Polri, mengolok-olok Presiden Jokowi, mengolok-olok orang-orang lain, memplokoto Pancasila versi Soekarno, dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa versi Soekarno adanya di pantat. Narasi-narasi yang sebetulnya bisa dikatakan tidak pantas diucapkan oleh seorang pendakwa agama. Seperti kasus Pancasila versi Bung Karno. Ketuhanan yang Maha Esa memang ditaruh di sila kelima. Istilahnya diganti dengan yang lebih elegan, lebih pantas. Kok dikasih istilah pantat? Ini kan menurut saya, mengapa sih orang tidak suka dengan Rizik Syihab? Ceritanya Abdul Somad ini berkunjung ke rumah sohibnya, sahabatnya, sekundannya yang bernama Rizik Syihab di Petamburan. Biasa saja, tidak ada yang menarik dan itu hak yang bersangkutan. Cuma yang membuat saya heran, Somad tiba-tiba membuat narasi bahwa dia heran, katanya Abdul Somad heran mengapa ada orang yang membenci atau tidak suka dengan Rizik Syihab gitu. Keheranan Abdul Somad membuat saya terheran-heran gitu. Ini Abdul Somad ini ngomong beneran atau sok tidak tahu, atau sok bodoh, atau sok sedang memancing air keruh. Saya sering tidak sependapat dengan Rizik Syihab, tapi saya tidak pernah mengata-ngatai Rizik Syihab dengan istilah-istilah yang menjelekkan martabat dia sebagai manusia. Pada saat dia mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ini bukan hanya melecehkan simbol negara yaitu presiden, tapi juga meledek kehormatan pribadi seorang Presiden Jokowi. Jadi sahabat Indonesia, ini narasi yang agak menyesatkan dari Abdul Somad, tapi pada saat disampaikan Abdul Somad ya saya sih tertawa aja.
Tertawa saya penuh dengan keheranan melihat orang terheran-heran palsu seperti yang disampaikan Abdul Somad. Abdul Somad ini berkunjung ke rumah sahibnya, sahabatnya, sekundernya ya yang bernama Rizik Syihab di Petamburan. Sahabat Indonesia, tidak mungkin pemerintah atau negara membekukan FPI atau mempidanakan seorang Rizik Syihab kalau dia tidak berbuat kesalahan. Dulu ingat, kita semua masih terekam dalam ingatan kita seorang Rizik Syihab meledek Presiden Abdurrahman Wahid. Masih ingat? Jadi rekam jejak digital itu tidak bisa hilang. Semua orang di Indonesia tahu bagaimana terbongkar cat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Meskipun menurut saya ini adalah ranah pribadi. Saya tidak pernah berkomentar, tidak pernah memberikan opini terkait cat mesum itu. Itu ranah pribadi yang bersangkutan. Tapi kan sudah terlanjur dipublikasikan di ruang publik. Jadi artinya sangat cukup alasan bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang nasionalis, yang Pancasilais, yang cinta NKRI ini untuk marah atau setidaknya tidak bersetuju dengan Rizik Syihab. Jadi satu lagi yang saya ingatkan kepada Abdul Somad, kalau membuat narasi atau statement agak pinter sedikit lah, jangan pura-pura dalam perahu gitu. Jadi sesuatu yang dia tahu tapi sengaja diselamurkan seolah-olah seorang Rizik Syihab itu hampir tidak punya kesalahan apa-apa. Dalam opini ini akan terungkap bagaimana dia menghina Gus Dur, menghina Jokowi, menghina TNI, menghina Polri. Banyak sekali. Jadi artinya mari kita luruskan sejarah bahwa itulah sosok seorang Rizik Syihab. Kita tidak hendak menghakimi yang bersangkutan, tapi yang jelas seperti itu sosoknya, sehingga terlalu banyak alasan bagi rakyat Indonesia untuk tidak bersetuju atau tidak suka dengan Rizik Syihab. Jadi bagi Abdul Somad, ya samalah, banyak juga yang tidak bersetuju dan tidak suka dengan Abdul Somad gitu. Biasa saja tidak ada yang menarik, dan itu hak yang bersangkutan. Cuma ya membuat saya heran, cuma tiba-tiba membuat narasi bahwa dia heran. Katanya Abdul Somad heran, mengapa ada orang yang membenci atau tidak suka dengan Rizik Syihab. Abdul Somad ini ngomong beneran atau sok-sokan? Presiden Jokowi dikatakan Jokodok misalkan. Ini kan ledekan-ledekan yang menurut saya tidak elegan, tidak pantas diucapkan di ruang publik oleh seorang pendakwah agama. Bagaimana dia mengatakan Panglima TNI unyil gitu. Ini kan kurang ajar sekali. Meledek TNI, meledek Polri, sudah keterlaluan lah. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain yang berseberangan dengan Rizik Syihab selalu diledek dan di kata-kata yang tidak bagus, termasuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang sekarang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Itu juga dikata-katain juga. Jadi artinya keheranan Abdul Somad itu keheranan palsu, keheranan yang pura-pura, atau keheranan yang penuh dengan aroma kebodohan. Jadi kalau orang mau suka dengan Rizik Syihab, harusnya Rizik Syihab introspeksi diri. Dengan cara apa? Menata pernyataan-pernyataannya untuk lebih elegan, apalagi ini disampaikan dengan seorang pendakwah agama yang konon oleh kelompoknya ditahbiskan jadi imam besar gitu, dan disampaikan di ruang publik.
Ya tidak tahu beneran atau sok bodoh atau sedang memancing air keruh. Ya ini kan koplak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.